Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Puji Nur Rahman akan mempresentasikan tentang ekonomi perencanaan dengan judul Peningkatan Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Ngelanggeran. Untuk identifikasi masalah, yang pertama, ketergantungan pada musim liburan. Pada musim liburan, untuk wisata di Ngelanggeran rata-rata mengalami peningkatan jumlah wisatawan yang hadir di lokasi tersebut. Untuk yang kedua, keterbatasan kapasitas infrastruktur. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan profesionalisme. Untuk yang keempat, tantangan digitalisasi dan promosi. Untuk yang kelima, kurangnya inovasi produk wisata. Sedangkan untuk identifikasi kebutuhan, adanya satu, kebutuhan infrastruktur, yang kedua, kebutuhan pemberdayaan masyarakat, yang ketiga, kebutuhan digitalisasi dan promosi, empat, kebutuhan diversifikasi produk wisata, dan kebutuhan keberlanjutan dan konservasi. Ya. Setelah itu ada penetapan tujuan. Yang pertama, tujuan umum untuk mewujudkan desa wisata Ngelanggeran sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara adil kepada seluruh masyarakat desa. Untuk tujuan khusus, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan produk wisata unggulan yang unik dan autentik. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan alam dan budaya lokal, meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur pariwisata. Yang kelima, memperkuat promosi dan aksesibilitas wisata. Untuk penerapan sasaran yang akan dituju, yaitu yang pertama, sasaran pemberdayaan masyarakat, yang kedua, sasaran pembangunan produk wisata, infrastruktur dan fasilitas, lingkungan dan keberlanjutan, dan sasaran promosi dan pemasaran. Untuk analisis sumber daya dan aset masyarakat yang dapat dioptimalkan, yang pertama terkait dengan sumber daya alam. 1. Gunung Api Purba Ngelanggeran atau daya tarik geowisata dengan jalur trekking yang ikonik. Yang kedua, Embung Langgeran, embung buatan di perbukitan dengan pemandangan indah dan fungsi konversi air. Yang ketiga, lanskap perbukitan kars dan hutan lokal cocok untuk trekking, ekonowisata, dan konservasi. Yang keempat, kebun kakao dan pertanian hortikultura, potensi wisata untuk edukasi pertanian. Untuk yang kedua, sumber daya manusia. A. Warga yang berpengalaman sebagai pengelola homestay, pemandu wisata, dan pelaku UMKM. B. Adanya kelompok sadar wisata atau Pokdarwis yang solid dan aktif. C. Generasi muda desa mulai terlibat dalam promosi digital, media sosial, dan inovasi produk wisata. Untuk yang ketiga, sumber daya sosial. Nilai gotong royong dan solidaritas antar warga yang masih kuat. Tradisi budaya seperti upacara adat, kesenian lokal, dan kuliner tradisional. Yang C. Kelembagaan desa yang mendukung pengelolaan wisata secara kolektif. Yang keempat, mengenai tentang sumber daya ekonomi. A. Homestay dan warung makan yang dikelola warga. B. Produk UMKM lokal seperti keripik kakao, kerajinan tangan, dan oleh-oleh khas desa. C. Pendapatan desa dari retribusi wisata dan kerjasama kemitraan. Yang kelima, sumber daya teknologi digital. A. Website resmi desa wisata dan akun media sosial yang aktif. B. Sistem reservasi dan promosi daring yang sudah mulai diterapkan. C. Kolaborasi dengan influencer media dan platform digital pariwisata. Perumusan alternatif solusi atau tindakan, pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata, pelibatan generasi muda. Yang ketiga, skema bagi hasil yang transparan. Selanjutnya, pemilihan solusi yang akan dilaksanakan. Poin yang pertama, kriteria pemilihan solusi. A. Partisipasi, melibatkan masyarakat desa secara aktif. B.
B. Berkelanjutan, ramah lingkungan dan menjaga kelestarian budaya. C. Efektif secara ekonomi, berdampak langsung pada kesejahteraan warga. D. Mudah diimplementasikan sesuai kapasitas desa dan dukungan stakeholder. Yang selanjutnya, pelaksanaan solusi. 1. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan sertifikasi. A. Pelatihan pemandu wisata, hospitality, dan kuliner lokal dan pengelolaan UMKM. B. Sertifikasi profesi bersama Dinas Pariwisata atau BLK. C. Pemberdayaan pemuda desa untuk promosi digital. Poin kedua, pengembangan produk wisata yang variatif dan tematik. A. Paket wisata tematik, sunrise trek, wisata kakao, budaya dan kuliner. B. Workshop interaktif, membuat coklat dari kakao, membatik, memasak makanan lokal. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur dan fasilitas penunjang. Perbaikan jalur trekking, toilet umum, tempat istirahat, papan petunjuk arah. B. Penambahan tempat sampah dan sistem pengelolaan limbah, area parkir yang lebih teratur, dan sistem transportasi lokal. Poin keempat, optimalisasi digitalisasi dan promosi wisata, website dan sistem reservasi online untuk tiket homestay dan paket wisata. Media sosial aktif dengan konten berkualitas, foto, video, testimoni dari wisatawan. Yang kelima, pelestarian alam dan lingkungan berkelanjutan, reboisasi dan program tanam pohon rutin oleh wisatawan dan warga, edukasi lingkungan melalui papan informasi dan eco-guide. Untuk yang selanjutnya, ini membahas tentang evaluasi hasil pelaksanaan. Pertama, dampak positif yang direncanakan. A. Peningkatan pendapatan warga dari homestay, warung makan, dan UMKM. B. Solidaritas sosial meningkat melalui gotong royong dan kelembagaan wisata atau Pok Darwis. C. Transfer pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pendampingan. D. Kesadaran lingkungan meningkat melalui edukasi, reboisasi, dan manajemen sampah. E. Budaya lokal hidup kembali sebagai bagian dari atraksi wisata. Pelaporan. 1. Ringkasan pelaksanaan kegiatan. 2. Capaian kegiatan, infrastruktur yang memadai, kebersihan yang terjaga, peningkatan daya jual UMKM. Selanjutnya, hambatan yang dihadapi, keterbatasan anggaran, masih ada sebagian warga yang kurang ramah terhadap wisatawan. Yang keempat, tindak lanjut yang direncanakan, peningkatan infrastruktur. B. Edukasi lanjutan dan penyuluhan setiap 2 bulan sekali. C. Kolaborasi objek wisata lain secara berkelanjutan. Untuk kesimpulan, pelaksanaan solusi peningkatan wisata Desa Ngelanggeran akan segera dijalankan supaya dapat segera mungkin dirasakan oleh masyarakat sekitar maupun pengunjung yang ke objek wisata Ngelanggeran. Umpan balik yang diterima. Umpan balik dari masyarakat berdasarkan wawancara kuesioner singkat. Aspek tanggapan warga, akses infrastruktur jalan sekarang lebih nyaman dilewati, kualitas kebersihan lebih terjaga dibandingkan sebelum adanya penyuluhan kepada masyarakat sekitar, manfaat edukasi, jadi mengetahui betapa potensialnya wisata yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Saran perbaikan, kalau bisa diadakan wahana bermain untuk anak-anak. Keberlanjutan program, kami siap rawat sendiri asal ada pendampingan beberapa bulan ke depan. Umpan balik dari masyarakat sangat positif, menunjukkan bahwa program ini diterima dengan baik dan berpotensi berkelanjutan. Adanya 5 Key Performance Indicator atau KPI dalam pengawasan pelaksanaan solusi atau monitoring base. 1. Pengawasan lingkungan atau environmental monitoring. A. Pemantauan kondisi jalur pendakian, air, dan kawasan konservasi. B. Penempatan dan pengawasan carrying capability atau daya tampung wisatawan. Yang poin 2, pengawasan sosial dan budaya atau societal oversight. A. Kode etik wisatawan dan edukasi sopan santun lokal. B. Pelibatan warga dalam pengambilan keputusan terkait wisata. 3. Pengawasan ekonomi
atau economic variance dan distribution. A. Transparansi keuangan dan pembagian hasil dari tiket dan jasa. B. Monitoring partisipasi dan warga dalam usaha wisata, homestay, kuliner, dan guide. Yang keempat, pengawasan layanan dan keamanan, service dan safety monitoring. Poin A. Standar pelayanan wisata dan pelatihan SDM, hospitality dan guiding. B. Pengawasan fasilitas jalur pendakian, rest area dan toilet. Yang kelima, pengawasan tata kelola atau governance dan regulatory compliance. A. SOP pengelolaan wisata dan mekanisme pelaporan rutin. B. Peran aktif Pok Darwis, BUMDes, dan from warga dalam pengambilan keputusan. Untuk yang kelima, 5K Performance Indicator atau KPI dalam evaluasi hasil pelaksanaan solusi evaluation based. 1. Evaluasi daya tarik wisata. Poin pertama A. Keunikan daya tarik utama, gunung api purba, embung, dan lain-lain. B. Tingkat kepuasan wisatawan terhadap atraksi. Poin 2. Evaluasi kelembagaan dan SDM. A. Fungsi dan kinerja Pok Darwis, BUMDes, atau kelompok UMKM. B. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, evaluasi dampak sosial, ekonomi, budaya. A. Peningkatan pendapatan masyarakat dan desa. B. Dampak sosial, solidaritas, perubahan gaya hidup, dan migas. Yang keempat, evaluasi infrastruktur dan layanan. A. Aksesibilitas atau jalan dan transportasi. B. Kualitas fasilitas umum, toilet, jalur, dan homestay. Poin kelima, evaluasi keberlanjutan dan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah wisata, upaya konservasi alam, dan edukasi wisata. Berikut 3 teori yang bisa dijadikan dasar dalam perumusan alternatif solusi. 1. Teori pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. A. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi wisata. B. Manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dinikmati oleh komunitas lokal. 2. Teori pariwisata berkelanjutan. A. Pengaturan carrying capability pengunjung gunung api purba. B. Edukasi wisatawan tentang nilai konservasi dan budaya lokal. 3. Teori participatory rural appraisal PRA, forum desa untuk menyusun prioritas pembangunan wisata, kegiatan pemetaan partisipasi potensi, masalah, dan aset. Selanjutnya, berikut 5 alat analisis yang umum digunakan dalam perencanaan peningkatan wisata Langgaran. Yang pertama, analisis SWOT dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan wisata, yaitu A. Daya tarik alam unik. B. Infrastruktur terbatas di berbagai titik, kurang promosi global. C. Wisata edukasi dan budaya, tren ekowisata meningkat. D. Over tourism, perubahan iklim dan persaingan antar desa wisata. Kegunaan, merancang strategi jangka pendek dan jangka panjang. Analisis penting 5 pilar pariwisata. Tujuan, menilai keterlibatan 5 aktor utama dalam pengembangan wisata. Kegunaan, menilai sinergi, multiplek, dan rekomendasi penguatan kolaborasi. 3. Analisis aset berbasis komunitas. Tujuan, menghitung kebutuhan air bersih setiap rumah tangga atau komunitas. Kegunaan, untuk menyusun strategi wisata berbasis potensi lokal dan pemberdayaan. 4. Analisis daya dukung. Tujuan, menentukan batas maksimum pengunjung dapat diterima tanpa merusak lingkungan dan sosial budaya. Kegunaan, pengembalian keputusan terkait kuota kunjungan, pengaturan waktu kunjungan, dan regulasi zonasi. 5. Analisis rantai nilai dengan tujuan menelusuri alur ekonomi dari wisata dan melihat distribusi manfaat ekonomi. Kegunaan, mengetahui siapa yang dapat mendapat manfaat terbesar dan mencari titik optimal untuk pemberdayaan masyarakat luas. Sekian dari saya yang bisa saya
presentasikan pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.